Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang model-model pembelajaran berbasis HOTS. Langsung saja kita masuk ke slide selanjutnya. Implementasi kurikulum 2013 menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses menggunakan 3 model pembelajaran, yaitu yang pertama melalui penyingkapan atau penemuan, discovery atau inquiry learning, berbasis masalah atau problem-based learning, dan berbasis project atau project-based learning. Kita akan bahas satu persatu, mulai dari melalui penyingkapan atau penemuan. Model pembelajaran penyingkapan atau penemuan adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Discovery dilakukan melalui observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan, dan inferensi. Adapun langkah kerja atau sintak model pembelajaran penyingkapan dan penemuan ada 2. Ini kan dipecah jadi masing-masing ya. Ada sintak model discovery learning dan sintak model inquiry learning. Kita bahas satu persatu. Di mana untuk sintak model discovery learning, yang pertama itu adalah pemberian rangsangan atau stimulation. Yang kedua, pernyataan atau identifikasi masalah, kemudian pengumpulan data, selanjutnya adalah pengolahan data, pembuktian, dan menarik kesimpulan atau generalisasi. Adapun langkah kerjanya di sini ada untuk masing-masing sintak, itu ada aktivitas guru dan aktivitas siswanya. Jadi misalkan untuk sintak yang pertama, pemberian rangsangan. Untuk aktivitas guru memulai kegiatan pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan, kemudian menganjurkan untuk membaca buku dan aktivitas belajar lain yang mendukung kegiatan pembelajaran. Kemudian untuk aktivitas siswanya, siswa mungkin bisa menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh guru dan agar dapat muncul interaksi antara peserta didik atau siswa dengan guru. Nah, untuk langkah kerja yang kedua atau sintak yang kedua itu adalah pernyataan atau identifikasi masalah. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran dan seterusnya. Nah, kalian dapat melanjutkan, ini kan langkah kerjanya kan masih 2. Ada C, D, E, F itu yang belum disampaikan. Nanti kalian bisa membuat aktivitas guru dan aktivitas siswanya. Untuk yang kedua, ada sintak inquiry learning terbimbing. Merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki sesuatu secara sistematis, kritis, dan logis sehingga mereka dapat merumuskan sendiri temuannya. Adapun sintaknya adalah yang pertama orientasi masalah, kemudian pengumpulan data dan verifikasi, pengumpulan data melalui eksperimen, pengorganisasian dan formula ekspansi, dan analisis proses inquiry. Masing-masing sintak ini nanti pasti ada aktivitas guru dan aktivitas siswanya, sama seperti yang discovery learning, seperti yang sebelumnya. Nah, ini untuk model pembelajaran yang kedua, yaitu berbasis masalah atau problem-based learning. Model pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir dari peserta didik secara individu maupun kelompok, serta lingkungan nyata untuk mengatasi permasalahan sehingga bermakna, relevan, dan kontekstual.
Tujuan dari model pembelajaran ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam menerapkan konsep-konsep pada permasalahan baru atau nyata, pengintegrasian konsep higher order thinking skill, keinginan dalam belajar, mengarahkan belajar sendiri-sendiri, dan keterampilan. Kemudian untuk sintaknya, yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah, pengenalan peserta didik pada masalah yang akan dibahas, kemudian mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, kemudian membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, ini adalah langkah kerjanya, sama kegiatannya atau aktivitas belajar mengajarnya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Ada langkah kerja, kemudian aktivitas guru, dan aktivitas siswa. Jadi masing-masing sintak atau langkah kerjanya ada aktivitas guru dan siswanya. Ini masih ada 2 contoh langkah kerjanya. Untuk langkah kerja selanjutnya dapat kalian kembangkan sendiri. Nah, ini untuk yang berbasis project atau project based learning. Model project based learning adalah model pembelajaran yang melibatkan keaktifan peserta didik dalam memecahkan masalah. Hal ini dilakukan secara berkelompok atau mandiri melalui tahapan ilmiah dengan batasan waktu tertentu yang dituangkan dalam sebuah produk untuk selanjutnya dipresentasikan kepada orang lain. Nah, sintak dari model pembelajaran ini adalah yang pertama, pertanyaan mendasar, kemudian mendesain perencanaan produk, menyusun jadwal pembuatan, memonitoring keaktifan dan perkembangan proyek, menguji hasil, dan evaluasi pengalaman belajar. Ini adalah aktivitasnya. Nanti dapat kalian kembangkan sendiri ya. Nah, ada strategi mengembangkan pembelajaran berpikir tingkat tinggi. Dalam merencanakan pembelajaran berpikir tingkat tinggi, kendala yang sering muncul adalah menyiapkan kondisi lingkungan belajar yang mendukung terciptanya proses berpikir dan tumbuh kembangnya sikap dan perilaku yang efektif. Proses ini bisa dilakukan dengan menjalin kegiatan berpikir dengan konten melalui kolaborasi materi, membuat kesimpulan, membangun representasi, menganalisis, dan membangun hubungan antar konsep. Jadi dalam kita mengembangkan proses berpikir tingkat tinggi itu pasti ada kendala yang muncul. Nah, kendala-kendala itu bisa kita minimalisir dengan kolaborasi materi, membuat kesimpulan, membangun representasi, menganalisis, dan membangun hubungan antar konsep. Nah, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi itu terletak pada konten atau materi pembelajaran dan konteks di peserta didiknya. Apabila peserta didik belum siap untuk melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi, maka perlu dibangun terlebih dahulu jembatan penghubung antara proses berpikir tingkat rendah menuju berpikir tingkat tinggi. Jadi siswa itu kan macam-macam ya, ada yang siap untuk menerima materi HOTS, ada pula yang belum siap. Nah, untuk siswa yang belum siap menerima materi HOTS, kita sebagai pendidik harus paham, karena kan tidak bisa orang siswa itu belum siap tetapi kita paksakan, hasilnya juga tidak akan maksimal. Maka kita harus membangun jembatan penghubung antara proses berpikir tingkat rendah menuju ke proses berpikir tingkat tinggi.
Caranya bagaimana? Salah satunya adalah dengan membangun pengetahuan awal atau dengan membangun skema dari pengetahuan awal yang telah diperoleh sebelumnya dengan pengetahuan baru yang diajarkan. Setelah terpenuhi, maka guru perlu mempersiapkan sebuah situasi nyata yang dapat menstimulasikan proses berpikir tingkat tinggi dengan menciptakan kebingungan, tantangan, ambiguitas, dan permasalahan yang direncanakan akan dihadapi peserta didik. Jadi di sini sebagai pendidik kita harus kreatif bagaimana cara menghubungkan siswa-siswa yang masih belum mampu untuk berpikir tingkat tinggi dengan cara yaitu tadi menghubungkan antara lots ke HOTS. Nah, ini adalah mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ada level 3. Level 3 itu sudah berpikir tingkat tinggi ya. Ada situasi. Situasi adalah sejumlah keadaan yang diciptakan dengan merujuk pada konteks kehidupan nyata. Keterampilannya mengaplikasikan sejumlah aturan atau mentransformasikan konsep yang diketahui dalam situasi yang ada. Kemudian untuk keluarannya adalah hasil dari proses berpikir. Dia tidak dihasilkan dari respon hafalan atau pengalaman belajar sebelumnya. Sedangkan ini adalah level 2 dan level 1. Level 2 itu jembatan. Nah, jembatan untuk keterkaitannya dilakukan dengan menggali pengetahuan awal untuk dikaitkan ke dalam konteks pengetahuan baru. Nah, di sini proses jembatan ini bisa kalian gunakan untuk menjembatani atau sebagai jembatan penghubung bagi siswa yang masih belum mampu untuk berpikir tingkat tinggi. Nah, di level 2 ini kalian harus secara kreatif menciptakan situasi belajar mengajar agar menjadi jembatan penghubung antara lots ke HOTS. Kemudian untuk level 1, level prasyaratnya, ini konten mata pelajaran, istilah-istilah, struktur, strategi, dan kesalahan berpikir. Ini dapat kalian baca sendiri. Ini kan untuk keterampilan berpikir tingkat rendahnya, untuk sikapnya seperti ini. Oke, sekian untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan dapat disampaikan langsung di grup WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.